Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Maulida dari 12C Keperawatan. Sebelumnya, mohon maaf karena mengumpulkan tugasnya terlambat. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Pengertian ihsan dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il, hasunah yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatmu." Jadi, ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Dan jika Ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum, aktivitas sosial. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar berbuat ihsan. Salah satu ayat yang terkait dengan perintah ihsan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 83 berikut, yang berarti, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Pihak-pihak yang berhak mendapat ihsan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdah, atau murni ritual seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah gairu mahdah, ibadah sosial seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Berdasarkan hadis tentang ihsan kepada Allah mengandung dua tingkatan berikut. Yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi, karena dia berangkat dari sikap membutuhkan harapan dan kerinduan. Yang kedua, beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama, karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Kedua jenis ihsan inilah yang akan mengantarkan pelakunya kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, jauh dari motif riya. Ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebajikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah meliputi seluruh alam raya ciptaannya. Lebih konkretnya seperti penjelasan berikut. Yang pertama itu ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ialah dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati serta memenuhi semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Mereka telah berkorban untuk kepentingan anak mereka sewaktu masih kecil dengan perhatian penuh dan belas kasihan. Mereka mendidik dan mengurus semua keperluan anak-anak ketika masih lemah. Selain itu, orang tua memberikan
kasih sayang yang tidak ada tandingnya. Yang kedua, ihsan kepada kerabat karib. Menjalin hubungan baik dengan karib kerabat adalah bentuk ihsan kepada mereka. Bahkan Allah menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan berusak di muka bumi. Silaturahmi merupakan kunci mendapatkan keridhaan Allah, sebab paling utama terputusnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi. Yang ketiga, ihsan kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Yang keempat, ihsan kepada fakir miskin. Berbuat ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. Yang kelima, ihsan kepada tetangga. Seorang tetangga kafir mempunyai hak sebagai tetangga saja, tetapi tetangga muslim mempunyai dua hak, yaitu sebagai tetangga dan sebagai muslim. Sedang tetangga muslim dan kerabat mempunyai tiga hak, yaitu sebagai tetangga, sebagai muslim, dan sebagai kerabat. Yang keenam, ihsan kepada tamu. Ihsan kepada tamu secara umum adalah dengan menghormati dan menjamunya. Tamu yang datang dari tempat yang jauh termasuk dalam sebutan Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan jauh. Cara berbuat ihsan terhadap Ibnu Sabil dengan memenuhi kebutuhannya, menjaga hartanya, memelihara kehormatannya, menunjukkan jalan jika ia meminta. Yang ketujuh, ihsan kepada karyawan atau pekerja. Kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk pembantu, tukang, dan sebagainya. Kita diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering. Segera, tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Secara umum kita juga harus menghormati dan menghargai profesi mereka. Yang kedelapan, ihsan kepada sesama manusia. Wahai manusia, hendaklah kita melembutkan ucapan, saling menghargai satu sama lain dalam pergaulan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, menunjuki jalan kita jika ia tersesat, mengajari mereka yang bodoh, mengakui hak mereka, dan tidak mengganggu mereka dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengusik serta melukai mereka. Ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksanya jika ia bekerja, dan mengistirahatkannya jika ia lelah. Bahkan pada saat menyembelih, hendaklah dengan menyembelihnya dengan cara yang baik, tidak menyiksanya serta menggunakan pisau yang tajam. Yang selanjutnya, ihsan kepada alam sekitar. Alam raya beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kelestarian hidup alam dan manusia sendiri. Alam harus dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hikmah dan manfaat hikmah. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah membuat sunnah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.